Malam itu, hujan turun dengan deras, membuat jalanan desa menjadi becek dan licin. Di sebuah rumah kayu sederhana, Desi duduk di depan tungku dapur, meniup api kecil yang hampir padam. Suaminya, Sardi, belum juga pulang dari sawah, dan mertuanya, Sumi, tengah berbaring di bilik kamar dengan tubuh yang lemah akibat usia tua. Duh, kemana si Sardi? Biasanya nggak pulang selama ini. Gumam Desi sambil melirik ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Rasa cemas perlahan mulai merayapi pikirannya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus menusuk tulang, dan suara binatang malam terdengar samar-samar dari kejauhan. Desi memutuskan untuk menyiapkan makan malam sederhana, sepiring nasi dengan sayur lodeh yang tadi siang ia masak. Namun, firasat buruk terus menghantui pikirannya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Desi terkejut. Hatinya berdegup lebih kencang. Ketukan itu terdengar pelan, tapi memiliki irama yang aneh, seolah-olah tidak berasal dari tangan manusia. Dengan sedikit ragu, ia berjalan mendekati pintu, lalu mengintip dari celah kayu yang sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa di luar sana, hanya kegelapan dan hujan yang terus mengguyur bumi. Siapa ya? Tanyanya lirih. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu perlahan. Angin malam langsung menerobos masuk, membuat api di tungku berkelap-kelip. Tapi yang lebih mengejutkan, di depan pintu berdiri seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan tubuh yang sedikit membungkuk. Nak, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku kelaparan. Suara wanita itu terdengar lirih, hampir bergetar. Desi menatap wanita itu dengan perasaan aneh. Ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, sebagai orang desa yang terbiasa menolong, ia tidak tega membiarkan wanita tua itu kelaparan. Silakan masuk. Nek, saya punya sedikit makanan, jawab Desi akhirnya, mempersilakan wanita tua itu berteduh di dalam rumah. Wanita itu tersenyum samar dan melangkah masuk. Namun, saat ia berjalan melewati ambang pintu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin malam berhembus aneh, membuat nyala api di dapur mendadak meredup. Desi tidak menyadari bahwa sejak saat itu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Desi segera mengambil nasi dan sayur lodeh yang masih hangat di dapur. Tangannya sedikit gemetar saat menyendok makanan ke piring. Entah kenapa, rasa takut perlahan menyelimutinya, meskipun ia sendiri tidak tahu alasannya. Saat ia kembali ke ruang depan, wanita tua itu sudah duduk di tikar dekat pintu, memandangi api di tungku yang berkedip-kedip seolah hampir mati. Tatapan matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya tampak kurus kering seperti tidak mendapat asupan makanan selama berhari-hari. Ini, Nek, makanlah, ujar Desi, menyodorkan piring berisi nasi dan sayur lodeh itu. Wanita tua itu menatap Desi sejenak sebelum akhirnya menerima makanan itu dengan tangan gemetar. Ia mulai menyuapkan nasi ke mulutnya dengan lahap, seolah-olah sudah sangat lama tidak makan. Suara kunyahannya terdengar aneh di dalam ruangan yang sunyi. Desi memperhatikannya dengan saksama. Ada sesuatu yang terasa janggal. Setiap suapan yang masuk ke dalam mulut wanita itu tampak seperti menghilang begitu saja. Tidak ada bekas nasi atau sayur di bibirnya. Nek, pelan-pelan makannya, kata Desi, mencoba menghilangkan kegelisahan di hatinya. Namun, tiba-tiba wanita tua itu berhenti makan. Ia mendongak, menatap Desi dengan senyum tipis yang membuat jantung Desi berdegup lebih kencang. Nak, sekarang giliranmu makan, ucap wanita tua itu dengan suara serak yang menusuk telinga. Desi tersentak. Apa maksud, Nek? Wanita tua itu meraih piring dan menyodorkannya ke arah Desi. Coba suapan pertama, kamu pasti suka. Desi merasa tubuhnya mendadak dingin. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Tangannya bergerak sendiri, mengambil sesendok nasi dari piring itu. Ia mencoba menahan diri, tetapi sesuatu di dalam dirinya seolah memaksa untuk membuka mulut. Dan saat nasi itu menyentuh lidahnya, dunia seakan berubah. Mulutnya langsung dipenuhi rasa yang tidak bisa ia deskripsikan.
Manis, pahit, asam, dan bau anyir bercampur menjadi satu. Perutnya tiba-tiba terasa panas, kepalanya berdenyut keras, dan pandangannya mulai kabur. Wanita tua itu tertawa kecil. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Bagus, sekarang kamu tidak akan bisa berhenti," bisiknya pelan. Desi tersentak mundur, tetapi rasa mual yang menyiksa membuatnya terhuyung. Tenggorokannya seperti terbakar, dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia ingin memuntahkan makanan itu, tetapi tubuhnya menolak. Apa yang terjadi?" Suaranya bergetar, matanya melebar dalam ketakutan. Wanita tua itu hanya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tajam. "Kamu sudah memakannya, Nak. Sekarang, kutukan itu milikmu." Desi jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram perutnya yang terasa seperti diremas oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mengerang, merasakan sesuatu bergerak di dalam perutnya. Nafasnya terengah-engah, dan pandangannya semakin buram. Dari dalam bilik, Sumi tiba-tiba terbangun. Ia mendengar suara Desi yang seperti menahan rasa sakit. Dengan langkah tertatih, ia keluar dari kamar dan melihat menantunya meringkuk di lantai dengan wajah ketakutan. "Desi, ada apa?" Sumi berusaha mendekat, tetapi wanita tua itu menatapnya tajam. "Jangan ikut campur, Bu Sumi. Ini urusan Desi sekarang," kata wanita itu dengan suara yang terdengar lebih dalam dan mengerikan. Sumi membeku, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Ia mengenali suara itu, sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Desi berusaha mengumpulkan kekuatan. Ia menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Siapa? Siapa kamu sebenarnya?" Wanita tua itu terkekeh pelan. "Aku hanya seseorang yang lapar dan sekarang, kamu akan merasakan lapar yang tak akan pernah bisa kau puaskan." Desi terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya, sementara rasa lapar yang luar biasa menyiksanya. Tangannya gemetar saat ia meraih apa saja di dekatnya untuk dimakan. Namun, setiap makanan yang ia telan terasa hambar. Hanya satu rasa yang ia inginkan, sesuatu yang mengerikan. Sumi mengamati Desi dengan ketakutan. Mata menantunya berubah gelap, penuh dengan rasa lapar yang tak wajar. Ya Tuhan, kutukan ini benar-benar nyata. Kegelapan malam semakin menyelimuti rumah kayu yang sederhana itu. Desi terbaring lemas di lantai. Tubuhnya menggigil akibat rasa sakit yang tak tertahankan. Setiap helaan napasnya terasa berat, dan perutnya yang terasa seperti dipenuhi bara api membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Pandangannya kabur, namun ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus seperti ini. Sumi berdiri di sampingnya, tampak bingung dan ketakutan. Wanita tua yang datang ke rumah mereka tadi malam kini sudah menghilang entah kemana, meninggalkan mereka dalam keadaan kacau. Ia ingin segera membawa Desi ke dukun atau orang pintar, namun entah mengapa, kakinya terasa berat untuk melangkah. "Desi, Nak, apa yang terjadi?" Sumi bertanya dengan suara gemetar. Ia merasa sangat tak berdaya. Desi membuka mata yang hampir tertutup sepenuhnya, menatap mertuanya dengan mata yang penuh ketakutan. "Sumi, ada sesuatu yang sangat jahat terjadi. Aku makan sesuatu yang seharusnya tidak kutelan." Desi berkata dengan suara terputus-putus, hampir tidak terdengar. Sumi menggenggam tangan Desi dengan penuh harap, berusaha memberi dukungan meskipun ia sendiri juga takut. "Jangan bicara seperti itu, Nak. Kamu pasti bisa sembuh. Kita cari bantuan." Namun, dalam hatinya, Sumi merasa semakin bingung. Sudah banyak cerita tentang orang-orang yang terkena kutukan atau ilmu hitam di desa mereka, dan semakin lama, semakin jelas bahwa apa yang terjadi pada Desi bukan hal biasa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Sardi, suami Desi, akhirnya pulang setelah bekerja seharian di sawah. Ia membuka pintu dengan langkah cepat, melihat istrinya yang tergeletak di lantai dan mertuanya yang tampak cemas. "Sumi, apa yang terjadi? Kenapa Desi?" tanya Sardi, matanya penuh kekhawatiran. Sumi dengan suara terbata-bata menjelaskan semua yang terjadi, mulai dari wanita tua yang datang meminta makanan,
hingga kejadian aneh yang mengikuti setelahnya. Sardi mendengarkan dengan cemas, merasa ada yang sangat salah dengan semua ini. Tapi, Sardi, siapa yang bisa membantu kita? Apakah ada yang bisa menyembuhkan Desi? Tanya Sumi, matanya penuh harap. Sardi menunduk sejenak, kemudian menatap jauh keluar jendela, merenung. Akhirnya ia berkata dengan suara serius. Ada seorang dukun di desa sebelah. Mereka bilang dia bisa membantu mengusir roh jahat dan mengatasi kutukan. Tapi, kita harus berhati-hati. Tidak semua yang mereka lakukan itu baik. Desi yang mendengar itu, meskipun tubuhnya terasa sangat lemah, berusaha mengangkat kepalanya. Tolong, Sardi, bawa aku ke sana. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sardi mengangguk. Dengan cepat ia mengangkat tubuh Desi dan membawanya keluar rumah. Perjalanan mereka menuju desa sebelah tidak mudah, melewati jalan setapak yang penuh dengan batu dan rintangan. Hujan yang masih mengguyur menambah kesulitan. Namun mereka terus melangkah dengan harapan bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar. Di tengah perjalanan, Desi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rasa lapar yang semakin mendera tubuhnya. Tidak hanya sekadar lapar biasa, tetapi rasa lapar yang sangat mendalam. Seperti ada sesuatu yang terus menggerogoti dirinya dari dalam. Desi, tahan sedikit lagi. Kita hampir sampai, kata Sardi, berusaha memberi semangat. Tapi, semakin lama, semakin jelas bahwa Desi sudah tidak bisa menahan rasa laparnya. Dengan mata yang tidak lagi sadar penuh, ia mulai meronta, mencoba menggigit lengan suaminya dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimilikinya. Sardi terkejut dan langsung menahan tangan Desi. Desi, apa yang kamu lakukan? Teriaknya, merasa ngeri dengan perubahan yang terjadi pada istrinya. Namun, Desi hanya bisa menatapnya dengan mata kosong, tanpa ekspresi, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Di saat yang sama, mereka tiba di rumah dukun tersebut. Tanpa banyak bicara, dukun yang sudah menunggu di depan pintu segera membimbing mereka masuk. Kutukan ini lebih dalam dari yang kalian kira, kata dukun dengan suara berat setelah mendengarkan cerita mereka. Tapi untuk membebaskan Desi, kamu harus siap menanggung resikonya. Sardi dan Sumi saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, mereka harus melakukan apapun untuk menyelamatkan Desi. Di dalam rumah dukun yang sederhana itu, Desi terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seolah tak lagi ada kesadaran dalam dirinya. Sardi dan Sumi berdiri di sisi Desi, memandang penuh harap pada dukun yang sedang mempersiapkan sesuatu di meja. Dukun itu membuka peti kayu kecil, mengeluarkan benda-benda yang tampak tidak biasa, sebuah batu hitam, beberapa akar tanaman, dan segenggam pasir yang berkilau. Ia mengatur barang-barang tersebut dengan hati-hati, kemudian berbalik menghadap Sardi dan Sumi. Ritual ini sangat berbahaya, kata dukun dengan suara dalam yang penuh misteri. Apa yang terjadi pada Desi bukanlah penyakit biasa. Ini adalah kutukan dari dunia lain, yang datang karena makan sesuatu yang terlarang. Sardi menatap dukun itu dengan penuh kecemasan. Tolong selamatkan Desi. Apa yang harus kami lakukan? Dukun itu menghela napas panjang. Kamu harus siap untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Jika tidak, kutukan ini tidak akan pernah hilang. Desi akan terus dihantui, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sumi menggenggam tangan Desi dengan erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang bisa kami korbankan? Dukun? Kami siap melakukan apa saja. Dukun itu memandang mereka dengan tatapan tajam. Kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga dari dalam diri kalian. Bisa jadi benda, bisa jadi kenangan, atau bahkan perasaan yang paling dalam. Jika tidak, kutukan ini akan terus mengikat Desi. Sardi merasakan dadanya sesak. Ia tahu betapa sulitnya membuat keputusan semacam itu. Tapi ia tidak bisa membiarkan istrinya menderita lebih lama lagi. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya Sardi dengan suara serak. Dukun itu mengangguk dan mulai mengatur ritual. Ia menyalakan lilin-lilin hitam di sekeliling Desi, meletakkan batu hitam di dada Desi,
dan mengelilingi tubuhnya dengan lingkaran yang terbentuk dari akar-akar tanaman yang sudah disiapkan. Saat semuanya siap, ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Sardi dan Sumi. Suara beratnya semakin dalam dan menyeramkan. Angin di luar rumah tiba-tiba bertiup kencang, menggoyang-goyang dinding rumah dan membuat suara gerutuan aneh terdengar dari luar. Sumi menggigil, sedangkan Sardi hanya bisa memandang Desi yang masih terkulai tak berdaya. Sesaat kemudian, dukun itu berhenti melantunkan doa dan menatap mereka. "Apakah kalian siap?" tanya dukun itu dengan suara rendah. "Hanya satu orang yang bisa mengorbankan sesuatu. Jika lebih dari satu, ritual ini akan gagal." Sardi dan Sumi saling berpandangan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, meskipun rasanya begitu sulit. Desi adalah segalanya bagi mereka, dan mereka tidak ingin kehilangan satu-satunya yang mereka cintai. Sumi, dengan suara bergetar, akhirnya berkata, Aku akan mengorbankan kenangan terindah dalam hidupku. Waktu bersama Desi yang paling bahagia." Dukun itu mengangguk, dan dengan gerakan tangan yang cepat, ia meletakkan tangannya di kepala Sumi. "Kenanganmu akan menjadi bagian dari ritual ini. Jika itu yang kamu pilih, maka kenangan itu akan hilang selamanya." Sumi menggenggam tangan Desi dengan erat, menangis pelan. "Aku akan melakukan apa saja untukmu, Nak. Maafkan aku jika aku harus mengorbankan kenangan kita." Sardi tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya hancur melihat mertuanya harus mengorbankan kenangan yang begitu berharga. Ia ingin menawarkan dirinya, namun ia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa melakukannya. Setelah ritual dimulai, suasana di sekitar mereka berubah. Rumah itu terasa semakin dingin, dan bayangan hitam bergerak-gerak di sudut ruangan. Dukun itu mulai melantunkan doa-doa lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Tiba-tiba, Desi mengangkat kepala. Matanya yang kosong kini mulai menyala dengan api merah menyala. Desi mulai bergerak, tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, dan mulutnya mulai mengeluarkan suara-suara aneh. Suara yang tidak manusiawi. Tubuhnya menegang, seolah ada kekuatan besar yang mengendalikan setiap gerakannya. Sumi dan Sardi terdiam, terperangkap dalam ketegangan yang semakin mencekam. Desi kini berdiri, walaupun masih terlihat sangat lemah, dan tatapannya penuh kebingungan. Dukun itu menatap dengan serius, mengangkat kedua tangannya ke udara, memanggil sesuatu yang tak terlihat. "Aku memanggil kekuatan yang akan mengakhiri kutukan ini. Biarkan kami menutup jalan bagi roh yang mengikat Desi." Tiba-tiba, suara angin berputar dengan sangat kencang, membuat lampu-lampu berkedip dan benda-benda di sekitar rumah terbang. Desi berteriak, namun teriakan itu bukan suara Desi lagi. Itu adalah suara lain, suara yang penuh kebencian dan kemarahan. Ritual ini telah sampai pada titik paling kritis. Kini semuanya bergantung pada keberhasilan pengorbanan ini. Sardi menggenggam tangan Desi, menatapnya dengan penuh cinta. "Aku akan selalu ada untukmu, Desi," bisiknya. Ritual yang tengah berlangsung semakin menggila. Angin bertiup dengan kekuatan yang tak terkendali, mengguncang dinding rumah dan membuat api lilin di sekitar Desi bergoyang hebat. Bayangan hitam melayang di sekeliling mereka, merayap di dinding, seakan ingin menyedot segala cahaya di ruangan itu. Desi masih berdiri di tengah lingkaran akar yang dibentuk oleh dukun, tubuhnya kaku, dan matanya yang merah menyala menatap kosong. Sumi dan Sardi berdiri di belakang Desi, tak mampu berbuat banyak. Ketegangan menyelimuti mereka. Sumi menggenggam tangan Desi, berusaha memberi kekuatan pada anaknya yang sedang dalam cengkeraman kutukan. Sardi, meski tampak rapuh, tetap memandang Desi dengan penuh kasih sayang dan tekad. Dukun itu berdiri tegak, memfokuskan energi dalam dirinya. "Dengar baik-baik, roh yang menguasai tubuh Desi. Aku memanggilmu, dan sekarang saatnya kau pergi." Teriak dukun itu, suaranya menggema keras di seluruh rumah. "Kau tidak akan bisa lagi mengendalikan Desi. Pergi sekarang." Suara desisan aneh terdengar, dan udara di sekitar mereka semakin berat. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh Desi, mencoba untuk menguasainya sepenuhnya. Tubuh Desi berguncang, kakinya terhuyung-huyung,
dan ia terjatuh ke lantai dengan suara keras. Namun, wanita tua yang mengutuknya masih mengendalikan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. "Desi!" Sardi berteriak, berlari mendekat dan memegangi tubuh Desi yang terguling di lantai. "Jangan!" teriak dukun itu, memegangi Sardi agar tidak terlalu dekat. Dia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ada kekuatan yang sangat gelap di dalam dirinya. Desi mengangkat wajahnya. Namun kali ini ia tidak lagi terlihat seperti dirinya. Matanya kosong. Tidak ada lagi kehangatan yang biasa ada di mata Desi. Ia memandang Sardi dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa? Kenapa kau memaksaku pergi?" Suara Desi terdengar aneh, bergema dalam ruangan. Sumi menggenggam tangan Desi lebih erat, meski tubuhnya gemetar. "Desi, nak, bangunlah. Kami tidak akan membiarkanmu dihancurkan oleh kekuatan itu." Namun, Desi hanya tertawa dingin, suara yang tidak bisa mereka kenali lagi. "Kalian tidak mengerti. Aku sudah terlalu jauh. Sekarang, aku bukan lagi Desi yang kalian kenal." Dengan gerakan cepat, Desi berdiri kembali, tubuhnya melayang sedikit di atas tanah. "Aku sudah makan makanan itu. Aku telah menjadi bagian dari dunia yang gelap. Kalian tidak bisa menyelamatkanku." Dukun itu mengangkat tangannya tinggi, menyatukan kekuatan spiritualnya, dan mulai melafalkan doa dengan cepat. "Aku akan memanggil kekuatan yang lebih besar dari kutukan ini. Tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Pergi dari tubuh Desi." Angin mulai berputar lebih cepat, dan sepertinya dunia di sekitar mereka mulai bergoncang. Lantai rumah berderak, dan tembok-tembok kayu retak seakan terbelah oleh kekuatan yang berusaha keluar. Ketegangan semakin tinggi. Semua yang ada di ruangan itu bisa merasakan perubahan yang terjadi. Desi menjerit, tetapi kali ini suaranya terdengar seperti suara ribuan orang yang terperangkap dalam penderitaan. Suara itu mengisi seluruh rumah, menghentakkan hati mereka yang mendengarnya. "Jangan biarkan dia kembali," teriak dukun itu. Matanya menatap Sardi dan Sumi dengan penuh harap. "Kalian harus memberikan pengorbanan yang lebih besar. Itu satu-satunya cara." Sardi, dengan napas terengah-engah, berjuang untuk tetap tegar. Matanya berkilat penuh tekad. Aku siap memberikan apa saja, dukun. Asalkan Desi bisa selamat." Sumi hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar. "Apakah kita harus kehilangan semuanya?" gumamnya. Dukun itu mengangguk perlahan. "Kalian harus memberi sesuatu yang sangat berharga. Jika tidak, Desi akan terjebak selamanya di dunia itu." Sardi mendekatkan wajahnya pada Desi, dan dalam hatinya ia berbisik, "Apapun yang terjadi, aku akan tetap mencintaimu, Desi. Aku takkan menyerah." Desi yang masih dikuasai oleh kekuatan gelap itu mulai menangis. Namun air mata yang mengalir bukan lagi air mata manusia. Itu adalah air mata dari roh-roh yang terperangkap. "Aku tak bisa kembali," bisiknya. Suara desahannya penuh keputusasaan. Tiba-tiba, dukun itu menatap tajam ke arah Desi dan berteriak, "Kembali ke tempat asalmu. Kami tidak takut denganmu." Dan dalam sekejap, tubuh Desi terjatuh ke lantai, dengan jeritan terakhir yang menggema sebelum semuanya menjadi sunyi. Rumah itu kembali tenang. Angin berhenti bertiup, dan api lilin yang menyala mulai padam. Namun, Desi masih tergeletak tak bergerak di lantai. Wajahnya pucat, dan napasnya sangat lemah. Sardi dan Sumi mendekat. Hati mereka penuh kebingungan dan harapan. Mereka belum tahu apakah Desi benar-benar bebas dari kutukan atau tidak. Desi terbaring di lantai. Tubuhnya terkulai lemas, dan napasnya sangat pelan. Sardi dan Sumi menatapnya dengan cemas, meski ada sedikit harapan di mata mereka. Apa yang terjadi pada Desi? Apakah kutukan itu benar-benar telah terangkat? Dengan tangan gemetar, Sardi meraih tubuh Desi dan membantunya duduk perlahan. "Desi, Desi, bangunlah, kamu selamat." Namun, Desi tetap terdiam, matanya terpejam rapat, dan tubuhnya seperti tidak memiliki tenaga sama sekali. Sumi menggenggam tangan Desi dengan penuh kasih sayang, berharap ada respons, apapun itu. Tiba-tiba,
Desi menggeliat. Matanya terbuka perlahan. Dia mengerjap beberapa kali, seakan mencoba menyesuaikan diri dengan dunia sekitar. Suasana yang tadinya sunyi, kini terasa penuh ketegangan. Desi, nak? Suara Sumi bergetar. Wajahnya dipenuhi harapan. Desi menatap ibunya dengan mata kosong, sebelum perlahan senyum tipis terbit di bibirnya. Ibu, aku masih di sini. Suaranya terdengar lemah, hampir tak terdengar. Sardi menarik napas lega, tetapi hatinya masih dipenuhi kecemasan. Apakah kau merasa baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi, Desi? Desi terdiam sejenak. Tangannya terasa dingin, dan ia menggenggam erat tangan ibunya. Aku tidak tahu. Rasanya seperti aku berada di tempat yang sangat gelap, dan ada suara-suara yang memanggilku. Mata Desi menatap kosong ke langit-langit rumah, seperti mengenang sesuatu yang sangat gelap dan menakutkan. Aku merasa ada yang masih mengawasi aku. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Sumi dan Sardi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami tentang apa yang terjadi pada Desi. Wanita tua yang mengutuknya, roh yang terperangkap dalam tubuhnya, semua itu meninggalkan bekas yang sulit dihapuskan. Tidak, Desi, kamu harus kuat, kata Sumi, berusaha memberikan semangat. Kamu sudah berhasil bertahan. Kami akan selalu ada untukmu. Desi mengangguk perlahan, namun wajahnya masih tampak penuh kebingungan. Tapi, aku merasa ada yang hilang. Sesuatu yang penting yang tidak bisa aku temukan. Sardi menyentuh bahu Desi dengan lembut. Apa yang hilang, Desi? Desi menarik napas panjang, mencoba untuk mengingat sesuatu yang terlewatkan. Ada sesuatu yang mengikatku dengan dunia itu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rasanya seperti aku sudah terhubung dengan dunia gelap itu, dan mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Di luar rumah, angin mulai berhembus kembali, meskipun kali ini lebih tenang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Badai itu tidak hanya membawa angin, tapi juga suara bisikan yang samar, seperti suara dari tempat yang jauh dan tak terlihat. Sumi dan Sardi mendengar bisikan itu, tetapi mereka tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Hati mereka semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang datang. Ada yang tidak beres. Desi, kamu harus ingat siapa dirimu. Sardi berkata dengan tegas, matanya penuh kekhawatiran. Kamu adalah Desi yang kami cintai. Tidak ada kutukan yang bisa menguasaimu selamanya. Desi menatap ayahnya, dan sebuah kilatan di matanya menunjukkan bahwa dia mulai mengerti apa yang harus dilakukannya. Aku harus melawan mereka, kan? Aku harus berjuang untuk diri sendiri. Sardi mengangguk, membiarkan Desi merasakan tekad dalam dirinya. Betul, nak, kamu tidak sendirian. Kami akan membantumu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Sumi dan Sardi menoleh ke arah pintu dengan panik. Desi, yang masih setengah sadar, berdiri perlahan dan menggenggam erat tangan ibunya dan ayahnya. Siapa itu? Desi bertanya, suara ketakutan yang terdengar dalam nada rendah. Di luar, bayangan gelap mulai bergerak, seolah mengintai dari balik jendela. Mereka bisa merasakan kehadiran itu, lebih dekat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang datang. Dan kali ini, bukan lagi hanya roh dari dunia gelap. Desi mengerutkan kening, mencoba mengendalikan dirinya. Aku tidak akan lari lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil alih hidupku. Sumi memeluk Desi erat. Kamu sudah cukup kuat. Nak, kita akan menghadapi ini bersama-sama. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan suara bisikan itu semakin jelas, semakin keras. Ada sosok gelap berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan mata yang penuh ancaman. Kalian tidak bisa lari dari kutukan ini. Kami akan selalu mengingat kalian. Desi menatap sosok itu dengan tekad yang baru. Aku tidak takut lagi, katanya pelan namun penuh keberanian.
Suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Desi, Sardi, dan Sumi terdiam sejenak, menatap sosok gelap yang berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh kebencian. Suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah berasal dari kedalaman kegelapan yang tak terjangkau. "Siapa kau?" Desi akhirnya bertanya. Suaranya penuh keberanian meskipun tubuhnya masih terasa lemah. "Apa yang kau inginkan dariku?" Sosok itu hanya tersenyum sinis. Tentu saja, senyuman itu tidak memberikan ketenangan. Itu adalah senyum yang penuh dengan tipu daya dan kebencian. Sosok itu perlahan melangkah maju, kakinya tidak menyentuh lantai, seperti melayang di udara. "Apa yang aku inginkan?" Suara itu terdengar lebih jelas, semakin dalam, seperti menggema di dalam kepala mereka. "Aku ingin kalian merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin kalian terjebak dalam dunia yang tak pernah bisa kalian hindari." Desi berusaha menahan rasa takut yang merayap dalam dirinya. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mempengaruhi kami lagi. Kami akan mengakhiri ini." Wanita tua yang dulu mengutuknya mungkin sudah pergi, tetapi bayangannya tetap menghantui. Sosok gelap yang sekarang berdiri di depan pintu sepertinya bukan hanya sekadar roh biasa. Ia adalah manifestasi dari kutukan yang berakar dalam diri Desi, manifestasi dari kekuatan yang telah mengikatnya ke dunia gelap itu. Sardi bergerak maju, mencoba melindungi istrinya. "Kami tidak takut padamu. Jika kau ingin mengancam kami, lebih baik pergi saja." Sosok gelap itu tertawa kecil. Tertawanya tidak menggembirakan. Itu adalah tawa yang membawa kegelisahan, membawa bayangan dari sesuatu yang lebih buruk dari sekadar kematian. "Takut? Aku tidak akan membuat kalian mati begitu saja," jawabnya dengan suara rendah dan mengerikan. "Aku hanya akan memberikan kalian hadiah. Hadiah yang tak akan pernah bisa kalian lupakan." Desi merasakan sesuatu yang aneh. Angin dingin berhembus di sekeliling mereka, membawa aroma busuk yang membuat perutnya mual. "Hadiah?" Desi menatap sosok itu curiga. "Ya," jawab sosok itu. Suaranya mengalun lebih seram. "Hadiah berupa kenangan yang akan membelenggu kalian selamanya. Hadiah berupa rasa takut yang akan membayangi setiap langkahmu." Sumi menggenggam tangan Desi dengan erat, mencoba memberikan dukungan meski dirinya juga ketakutan. "Tidak, kami sudah cukup menderita. Pergi dari sini." Tetapi sosok gelap itu tidak bergeming. Ia justru semakin dekat. "Kalian tidak bisa melarikan diri. Tidak ada tempat yang aman dari kutukan ini. Bahkan, dalam tidurmu pun, kutukan ini akan terus menghantui." Desi menatapnya dengan intens. "Kau salah. Aku bisa melawan kutukan ini. Kami semua bisa." Sosok itu berhenti sejenak, menatap Desi dengan senyum licik. "Kau pikir begitu? Jika begitu, lihatlah ini." Tiba-tiba, ruangan di sekitar mereka mulai berputar. Dinding-dinding rumah yang awalnya kokoh mulai retak, dan lampu yang menerangi ruangan tiba-tiba padam. Mereka semua berada dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara desisan angin yang terdengar, bersama dengan bisikan aneh yang datang dari segala arah. Desi memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. "Kita harus menghadapinya. Kita tidak bisa membiarkan dia menguasai kita." Namun, saat ia membuka mata, suasana berubah. Mereka tidak lagi berada di dalam rumah. Mereka berada di sebuah tempat yang asing dan gelap. Tanah di bawah mereka basah, dan langit terlihat merah darah, seolah ada kekuatan gelap yang meresap ke seluruh dunia ini. Mereka terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenal. Sebuah dunia yang sepertinya diciptakan oleh kutukan itu sendiri. "Selamat datang di dunia milikku." Suara sosok gelap itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan menakutkan. "Ini adalah tempat di mana kalian akan merasakan bagaimana rasanya terperangkap dalam ketakutan yang tiada akhir." Desi menatap sekelilingnya. "Kami tidak takut," serunya dengan tegas. Tetapi, suara bisikan itu semakin keras, seolah menggema di seluruh dunia yang gelap ini. Mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang berat, suara tawa yang menakutkan, dan suara-suara lainnya yang membuat hati mereka berdebar.
Aku akan menunjukkan padamu, Desi. Suara itu mengalun lagi, kali ini lebih dalam dan penuh ancaman. Aku akan menunjukkan padamu betapa kuatnya kutukan ini. Dan hanya setelah kalian menghadapinya, kalian baru tahu betapa berat harga yang harus kalian bayar. Sumi menggenggam tangan Desi lebih erat lagi, menyadari bahwa mereka harus bersama-sama menghadapi apa yang ada di depan mereka. Desi menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang terus menguasai dirinya. Tidak, kami akan keluar dari sini. Kami akan menemukan jalan keluar. Sosok gelap itu tertawa semakin keras. Jika itu yang kalian inginkan, maka coba lihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar, dan mereka merasakan sesuatu yang menekan tubuh mereka, seolah ada kekuatan yang mengunci mereka di tempat ini. Desi dan keluarganya terjatuh ke tanah, dan dunia di sekitar mereka berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Desi terjatuh ke tanah dengan keras. Tubuhnya terasa terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Sumi dan Sardi juga terjatuh di sekitarnya. Masing-masing terhuyung-huyung berusaha bangkit. Mereka terengah-engah, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan jahat yang menguasai tempat ini. Desa, kita harus keluar dari sini. Desi berteriak, berusaha untuk berdiri meskipun tubuhnya terasa lemas. Namun, seakan-akan dunia ini semakin mencekik mereka. Tanah di sekitar mereka bergerak, menciptakan retakan yang dalam, dan dari celah-celah tersebut muncul bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah mencoba menjebak mereka lebih dalam lagi. Sumi yang masih terbaring di tanah, menatap langit merah yang menyala. Kami tidak bisa melawan ini, katanya lirih. Suaranya penuh keputusasaan. Dunia ini bukan tempat kita. Desi menggigit bibirnya. Tidak ada waktu untuk menyerah. Ia menatap Sardi yang sedang berusaha bangkit dengan kesulitan. Kita harus bersama-sama. Jangan biarkan dia menang. Serunya dengan suara penuh tekad. Tiba-tiba, suara tawa itu kembali menggema. Kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Kalian masih belum mengerti. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan berasal dari setiap sudut dunia gelap ini. Kalian sudah berada di tempat yang tak bisa kalian lari. Kalian sudah memilih untuk datang ke sini, dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari dunia ini. Desi menatap ke arah sumber suara itu, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan yang tak berujung. Bayangan hitam berputar-putar di udara, bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Desi dengan suara penuh emosi. Aku sudah cukup menderita. Kami sudah cukup merasakan ketakutan ini. Sosok gelap itu muncul dari kegelapan. Kali ini wajahnya lebih jelas terlihat. Wajah itu bukan hanya menyeramkan, tapi juga penuh dengan kebencian yang tak terbayangkan. Mata sosok itu memancarkan api yang menyala, dan senyum liciknya semakin melebar. Yang aku inginkan? Suara itu kembali terdengar, lebih rendah dan dalam. Aku ingin kalian merasakan ketakutan yang tidak akan pernah hilang. Aku ingin kalian tahu apa artinya menjadi terjebak, terperangkap, dan tak ada jalan keluar. Sardi yang sudah bangkit sepenuhnya, mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya untuk berdiri tegak. Kami akan berjuang. Kami tidak akan menyerah pada kutukan ini. Sumi meraih tangan Desi. Matanya penuh dengan kesedihan. Desi, ini bukan hanya kutukanmu. Ini kutukan keluarga kita. Kalian tidak bisa menghindarinya. Desi menggelengkan kepalanya, menatap mertuanya dengan tegas. Tidak, kita bisa keluar dari sini. Kita hanya perlu berjuang. Kita harus menemukan cara. Tetapi, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tanah di bawah mereka mulai bergetar lagi. Kali ini getarannya lebih hebat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Sepertinya, dunia ini mulai menghisap mereka lebih dalam, menjebak mereka semakin jauh dari kenyataan yang mereka kenal. Desi berlari ke arah Sardi, menarik tangannya. Kita harus pergi. Ayo, cepat, katanya panik. Namun, langkah mereka terhenti ketika sosok gelap itu muncul di depan mereka, dengan senyum yang semakin menakutkan. Kalian benar-benar ingin pergi? Tanya sosok itu dengan suara mengejek.
Desi dan Sardi berhenti sejenak, merasakan sesuatu yang kuat menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Mereka melihat ke arah Sumi yang kini tampak semakin lemah, terperangkap dalam pandangan kosong. "Perjuangkan hidupmu, kami harus keluar." Desi berteriak, mencoba meyakinkan dirinya dan keluarganya. Sosok gelap itu tertawa, dan angin kencang berhembus seketika, membuat tanah di sekitar mereka berguncang. "Kalian terlalu lemah. Tidak ada yang bisa melawan dunia ini." Desi merasakan tubuhnya semakin lelah, namun rasa takut yang mendalam membuatnya terus berusaha melawan. Ia tidak bisa membiarkan dirinya dan keluarganya terjebak selamanya di dunia ini. "Sardi, Sumi, kita harus menemukan cara untuk mengalahkan dia," kata Desi, sambil berusaha menarik keluarganya untuk bergerak maju. Tiba-tiba, Sumi, yang sebelumnya terdiam dalam ketakutan, berbicara dengan suara lemah. "Ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini." Desi dan Sardi menatapnya dengan bingung. "Apa itu, Bu?" tanya Sardi. Sumi mengangkat tangannya yang sudah lemah, menunjuk ke arah sosok gelap itu. "Hanya dengan menghancurkan sumber kekuatan mereka, kutukan ini akan berakhir. Tapi kalian harus siap menanggung akibatnya." Desi merasa gelisah. "Apa maksudnya, Bu?" Sumi menatapnya dengan mata yang penuh keprihatinan. "Kalian harus tahu, untuk menghancurkan sumber kekuatan itu, kalian harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Desi terdiam sejenak, merasakan kegelisahan yang semakin dalam. "Apa yang harus kami korbankan?" Sumi hanya bisa tersenyum lemah. "Itulah yang harus kalian temukan sendiri." Tiba-tiba, sosok gelap itu bergerak maju, melayang lebih dekat dengan mereka. "Apakah kalian sudah siap untuk membayar harga yang sangat mahal?" Desi dan keluarganya saling berpandang. Ketakutan dan kebingungan jelas terlihat di wajah mereka. Mereka harus mencari cara untuk mengalahkan kutukan ini, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Desi berdiri tegak, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi sosok gelap yang kini berdiri di hadapan mereka. Semua yang terjadi di sekitar mereka, mulai dari gemuruh tanah hingga bayangan hitam yang mengelilingi, terasa semakin menekan. Setiap detik di dunia yang penuh kegelapan ini seolah menjadi cobaan yang tak bisa dielakkan. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Sardi, suaranya gemetar. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, tapi ada juga keteguhan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sumi yang masih duduk lemah di tanah menatap mereka dengan sorot mata yang penuh keprihatinan. "Untuk menghancurkan kutukan ini, kalian harus menemukan kekuatan yang bisa melawan kejahatan itu. Kalian akan dipaksa untuk memilih sesuatu yang kalian sangat cintai, sesuatu yang tidak bisa kalian hidupkan tanpa itu. Itu adalah harga yang harus kalian bayar." Desi menatap mertuanya dengan tatapan kosong. "Tapi apa maksudnya? Apa yang harus kami korbankan?" Sumi hanya bisa menggelengkan kepala. Wajahnya seperti mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. "Kalian harus memutuskan sendiri. Keputusan itu ada di tangan kalian." Tiba-tiba, suara tawa yang begitu mengerikan bergema di udara, membuat Desi dan keluarganya terkejut. Sosok gelap itu tertawa dengan suara yang menembus setiap celah udara, penuh dengan keangkuhan. "Apakah kalian masih berpikir bahwa kalian bisa lari? Atau kalian bisa menemukan cara untuk mengalahkan saya?" tanya sosok itu dengan nada penuh ejekan. "Tidak ada yang bisa mengalahkan saya di dunia ini. Kalian hanya akan terjebak, dan kekuatan saya akan semakin kuat." Desi merasakan dadanya sesak. Kegelapan ini begitu nyata, seolah menelan setiap harapan yang ada. Tapi dia tahu, jika dia menyerah, maka tidak akan ada lagi jalan keluar. "Kami tidak akan menyerah." Desi berteriak dengan suara penuh tekad. "Kami akan melawanmu, tidak peduli harga yang harus kami bayar." Sosok gelap itu hanya tersenyum penuh kebencian. "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, kalian harus memilih dengan bijak. Pilihan kalian akan menentukan takdir kalian." Dengan satu gerakan tangan, sosok itu menggerakkan angin yang sangat kencang, membuat Desi dan keluarganya terhuyung-huyung. Kegelapan semakin merayap,
seakan ingin menyelimuti mereka sepenuhnya. Desi, suara Sumi terdengar lagi, kali ini lebih lembut. Ingatlah, tidak ada yang lebih kuat dari cinta. Cinta kalian satu sama lain adalah kunci dari semuanya. Desi menatap wajah mertuanya yang lemah. Entah mengapa, kata-kata itu membuatnya merasa sedikit tenang. Tapi dia tahu, waktu semakin menipis. Mereka harus segera menemukan jawaban. Mertua, apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari sini? Tanya Desi, matanya berkilat penuh keteguhan. Sumi menatapnya dalam-dalam, dan akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, ada sebuah tempat di dunia ini, di mana semua kekuatan itu bisa dikalahkan. Di sana, kalian harus melakukan ritual yang bisa menghancurkan kekuatan ini. Tapi, kalian harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Itu adalah syarat dari kekuatan gelap ini. Desi terdiam. Apa yang bisa mereka korbankan? Apa yang lebih berharga daripada hidup mereka sendiri? Sardi, yang terlihat semakin lemah, berbicara dengan suara pelan. Apakah itu berarti kita harus mengorbankan hidup kita? Atau mungkin sesuatu yang lebih penting dari itu? Sumi mengangguk perlahan. Ya, kalian harus memutuskan dengan hati yang ikhlas. Tanpa pengorbanan, tidak ada kemenangan. Desi merasakan dadanya semakin sesak. Keputusan yang harus diambil begitu besar. Dia memandang suaminya, Sardi, dan melihat ketakutan yang terpantul di mata mereka. Tapi mereka tidak bisa mundur. Mereka harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa kembali, Sardi, kata Desi, mengeraskan suaranya. Kita harus bertarung. Apapun yang harus kita korbankan, kita akan melakukannya. Sosok gelap itu mulai bergerak maju, mendekat dengan langkah berat. Waktunya sudah dekat. Pilihan kalian akan segera diambil. Desi merasa udara di sekitar mereka semakin berat. Dunia ini seperti tidak lagi nyata. Hanya ada gelap, kegelapan yang tidak ada habisnya. Sumi, yang duduk dengan lemah, tersenyum sedikit, seolah tahu bahwa semua ini akan berakhir. Tiba-tiba, Desi merasakan sesuatu dalam hatinya. Cinta mereka, cinta keluarganya, adalah satu-satunya hal yang bisa menahan kegelapan ini. Mereka akan berjuang untuk satu sama lain. Tidak peduli apa yang harus mereka korbankan. Kita harus pergi ke tempat itu, Sardi. Desi berkata, suaranya penuh tekad. Kita harus menghadapi kenyataan, meskipun harga yang harus kita bayar begitu mahal. Sardi mengangguk, meskipun wajahnya penuh ketegangan. Kita akan berjuang bersama, Desi. Dengan langkah yang mantap, mereka mulai berjalan menuju kegelapan, mengikuti petunjuk Sumi untuk menemukan tempat di mana mereka bisa mengakhiri kutukan ini. Setiap langkah terasa begitu berat, tapi mereka tahu bahwa hanya dengan terus maju, mereka bisa mengalahkan kekuatan gelap yang mengancam dunia mereka. Namun, sosok gelap itu tetap mengikuti mereka, bergerak di balik bayang-bayang. Kalian tidak akan berhasil. Ini adalah takdir kalian. Desi menatap sosok itu dengan tatapan tajam. Kami akan mengubah takdir kami sendiri. Desi dan Sardi terus melangkah ke dalam kegelapan, mengikuti jejak yang diberikan oleh Sumi. Langkah mereka berat, namun tekad di hati mereka semakin kuat. Suara angin yang berbisik dan gemuruh tanah yang terus bergema membuat mereka merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak berujung. Apakah kamu yakin kita berada di jalur yang benar? Tanya Sardi, matanya yang mulai lelah menatap sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda yang dapat memberi petunjuk. Desi hanya mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Dia merasa seolah dunia ini sudah mulai mengikisnya. Ini satu-satunya jalan. Sumi mengatakan kita harus menemukan tempat itu. Tempat yang bisa menghancurkan kutukan ini. Tiba-tiba, sebuah suara mengalun lembut di antara mereka. Kalian tidak bisa menghindar. Suara itu datang dari segala arah. Takdir kalian sudah digariskan. Semua ini sudah terjadi karena pilihan kalian sendiri. Desi menoleh ke sekeliling, mencoba mencari asal suara yang menyeramkan itu, namun hanya ada kegelapan.
Setiap sudut seperti menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Rasa takut mulai merayap kembali, meskipun dia berusaha untuk tetap teguh. Tidak ada yang bisa mengubah takdir. Suara itu berlanjut, semakin mendalam, semakin menggema. Kalian hanya akan terjerat dalam lingkaran ini selamanya. Sardi menggenggam tangan Desi, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. Kita tidak akan menyerah, Desi. Kita harus berjuang. Benar, jawab Desi, walaupun suaranya sedikit gemetar. Kami tidak akan takut. Apapun yang harus kami bayar, kami akan hadapi. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, jalan yang mereka tempuh mulai berubah. Tanah yang mereka injak terasa semakin berat, dan bayang-bayang yang sebelumnya mengintai mereka kini muncul lebih nyata. Sosok-sosok gelap mulai berputar di sekitar mereka, menari-nari dalam keheningan, seolah menyambut kedatangan mereka ke dalam dunia yang lebih dalam lagi. Ini bukan dunia manusia lagi, Desi berbisik. Apa yang terjadi di sini? Tunggu sebentar, jawab Sardi. Ada sesuatu di depan. Desi menatap ke depan, di mana sebuah cahaya redup tampak jauh di sana. Itu adalah satu-satunya tanda terang di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. Dengan penuh harapan, mereka bergerak menuju cahaya tersebut, meski langkah mereka semakin berat. Namun, ketika mereka semakin dekat, sebuah suara menggelegar menghentikan mereka. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri dari takdir kalian? Semua yang kalian lakukan hanya akan sia-sia. Tidak ada tempat untuk lari dari kegelapan ini. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai berguncang, dan dari kegelapan muncul bayangan besar yang menyeramkan. Sosok itu tinggi dan gelap, dengan mata yang berkilau merah seperti bara api. Tangannya yang panjang terjulur, mencoba meraih mereka. Sesuatu yang lebih besar dari kalian, lebih kuat, lebih gelap, telah menunggu. Ini adalah akhir dari perjalanan kalian. Sosok itu bergumam dengan suara berat yang memekakan telinga. Desi dan Sardi berdiri tegak, walaupun tubuh mereka terasa lemah. Kami tidak akan menyerah. Desi berteriak penuh keyakinan. Sosok itu terkekeh. Suaranya menggema seperti guntur. Lihatlah dirimu, Desi. Apakah kalian siap membayar harga yang harus dibayar? Atau apakah kalian akan melarikan diri seperti yang lainnya? Desi menggenggam tangan Sardi dengan kuat. Kami tidak akan melarikan diri. Kami akan mengalahkanmu. Sosok itu mulai bergerak lebih cepat, dan bayangan gelap semakin menghimpit mereka. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah di sekitar mereka semakin retak, seolah dunia ini sedang hancur di hadapan mereka. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Sosok itu berteriak, dan tiba-tiba, seluruh dunia di sekitar mereka berubah menjadi kegelapan pekat yang tak terhingga. Desi merasa dirinya terhisap ke dalam dunia yang semakin gelap. Dia bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat. Sardi, kita harus tetap berjuang. Kita harus terus maju. Sardi menggenggam tangannya lebih erat, meskipun tubuhnya gemetar. Kita bisa melakukannya, Desi. Cinta kita lebih kuat dari ini. Namun, sosok itu semakin mendekat. Suara tawanya menggema di sekeliling mereka. Kalian pikir kalian bisa melawan saya? Kalian hanya manusia biasa. Takdir kalian sudah pasti. Tapi, dalam hati Desi, ada rasa tekad yang tak bisa dihentikan. Dia tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Pertarungan yang akan menentukan hidup mereka, dan hidup semua orang yang mereka cintai. Ini bukan hanya tentang kita, kata Desi, hampir berbisik. Ini tentang semua orang yang pernah kami cintai. Kami akan mengalahkanmu. Apapun yang harus kami bayar, kami siap. Sosok itu berhenti, sejenak terdiam, seolah terkejut dengan keteguhan hati Desi. Begitu, kalian ingin mengorbankan semuanya. Dengan satu gerakan cepat, Desi meraih Sardi dan mengarahkannya menuju cahaya yang semakin dekat. Kita harus pergi ke sana, Sardi. Kita akan melawan ini bersama-sama. Dalam detik-detik terakhir, Desi merasakan cahaya itu mulai menyelimuti mereka, menyapu jauh kegelapan yang mengancam. Cahaya yang semakin mendekat itu seolah membawa harapan,
Tetapi kegelapan yang mengejar mereka tidak membiarkan mereka begitu saja. Sosok besar yang mengancam mereka dengan tawa mengerikan kini semakin dekat. Merasakan keteguhan dalam hati Desi dan Sardi. Sesuatu yang lebih gelap dan kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi sedang menunggu mereka di ujung cahaya itu. Desi, kita tidak bisa mundur. Sardi berbisik dengan suara berat. Matanya tertuju pada bayangan yang semakin menghimpit mereka. Desi menggenggam tangannya lebih erat. Mencoba untuk tetap tegar. Tidak ada pilihan lain. Sardi, kita harus mencapai cahaya itu. Hanya di sana kita bisa mengalahkan mereka. Namun, suara itu kembali menggema. Kini lebih jelas dan lebih menakutkan. Kalian pikir hanya dengan cahaya itu kalian bisa mengalahkan saya? Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Suara itu menggelegar di udara, seolah dunia bergetar. Langkah mereka semakin lambat. Cahaya di depan semakin terasa jauh, bahkan seolah menjauhkan diri. Kita terjebak. Desi mengeluh, mulai merasa keputusasaan. Tidak, Desi, kita tidak terjebak, jawab Sardi tegas. Kita cuma belum menemukan cara untuk menghancurkan kutukan ini. Tapi kita bisa melakukannya. Aku percaya pada kita. Desi menatap Sardi dengan penuh harapan, meskipun ketakutan terus merayap. Aku juga percaya, Sardi. Tapi, bagaimana kita melawan sesuatu yang begitu kuat? Sardi menatap bayangan gelap yang semakin mengepung mereka. Dengan keyakinan, kita harus menemukan kekuatan kita. Kamu sudah melalui begitu banyak hal untuk sampai ke sini. Desi, ini bukan tentang kekuatan fisik, ini tentang tekad dan cinta kita. Ketika mereka mulai berjalan lagi, langkah mereka tiba-tiba terhenti. Sosok itu, yang sebelumnya hanya muncul dalam bayangan, kini hadir sepenuhnya di depan mereka, membatasi jalan mereka menuju cahaya. Kalian masih berusaha? Kalian tidak akan bisa lolos dariku. Sosok itu berkata dengan suara yang memekakan. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Desi dan Sardi. Aku adalah kegelapan yang kalian bawa dalam hati kalian. Desi merasa tubuhnya gemetar. Namun hatinya tetap teguh. Kami bukan hanya membawa kegelapan. Kami juga membawa cahaya. Dan itu adalah kekuatan yang akan menghancurkanmu. Sardi mengangkat kepalanya, berusaha menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Cahaya itu ada di dalam diri kami. Kita tidak akan menyerah. Tiba-tiba, kegelapan itu mulai mengalir ke sekitar mereka, mencengkeram tubuh mereka seolah mencoba menyedot seluruh energi mereka. Namun, pada saat yang sama, Desi merasakan sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit, sesuatu yang lebih besar dari ketakutan yang telah menguasai dirinya selama ini. Percayalah, Sardi. Desi berkata dengan suara yang lebih mantap. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Desi menutup matanya dan mengumpulkan seluruh energi dan kekuatan dalam dirinya. Cahaya mulai bersinar dari dalam tubuhnya, perlahan-lahan membentuk lingkaran terang yang menyelimuti mereka. Sardi menatap dengan terkejut. Desi, apa yang kamu lakukan? Desi membuka matanya dan menatap sosok gelap itu. Kini dengan kekuatan yang berbeda. Aku akan mengakhiri ini, Sardi. Kita akan mengakhiri kutukan ini. Cahaya yang menyelimutinya semakin kuat, dan bayangan gelap itu berteriak, berusaha menahan kekuatan yang tumbuh di dalam diri Desi. Kalian tidak bisa mengalahkan saya. Aku adalah kegelapan yang tidak akan mati. Namun, Desi mengangkat tangannya, dan cahaya itu semakin membesar, menjadikannya senjata terakhir yang akan melawan kegelapan. Kegelapan hanya ada jika kita membiarkannya. Sekarang saatnya untuk menaklukkanmu. Dengan satu ledakan cahaya yang kuat, sosok gelap itu terhuyung mundur. Suara jeritan mengerikan menggelegar di sekitar mereka. Namun bayangan itu tidak bisa bertahan lebih lama. Cahaya yang dibawa oleh Desi dan Sardi akhirnya menghancurkan kekuatan gelap itu, merobeknya menjadi serpihan-serpihan yang menghilang ke dalam angkasa. Setelah beberapa saat, dunia kembali hening. Kegelapan yang mengancam mereka menghilang, digantikan oleh ketenangan yang langka dan penuh harapan. Apakah kita berhasil? Tanya Sardi,
Suaranya dipenuhi kebingungan dan kelegaan. Desi menatap sekeliling, merasakan kedamaian yang mulai meresap. Sepertinya kita berhasil. Kegelapan itu sudah pergi. Dan kutukan itu akhirnya hilang. Mereka berdua berdiri di sana, merasakan udara yang kini lebih segar, lebih hidup. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Namun langkah pertama menuju kebebasan telah mereka ambil. Sudah waktunya pulang, Desi berkata pelan, menggenggam tangan Sardi. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa meskipun ancaman besar telah hancur, banyak hal yang masih harus dihadapi. Dunia yang mereka tinggalkan di belakang mungkin telah berubah selamanya. Tetapi mereka tahu bahwa mereka akan selalu bersama. Desi dan Sardi berdiri di tengah keheningan yang baru saja mereka ciptakan. Kegelapan yang tadinya menelan mereka kini telah sirna, meninggalkan ruang yang terasa kosong namun juga penuh ketenangan. Namun, jauh di lubuk hati mereka, ada sesuatu yang masih mengganjal. Kita sudah menang, kan? Tanya Sardi dengan napas masih memburu. Desi menatap sekeliling, merasakan atmosfer yang masih terasa berat. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi ada perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Aku harap begitu. Mereka mulai melangkah menuju titik cahaya yang sejak tadi mereka tuju. Kini, tanpa gangguan dari sosok gelap itu, jalan mereka terasa lebih ringan. Namun, seiring dengan langkah mereka yang semakin dekat ke titik terang, suasana di sekitar mereka mulai berubah. Angin yang tadinya terasa tenang mendadak berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar bergetar hebat. Desi merasakan sesuatu merayap di balik punggungnya, bukan sentuhan fisik, melainkan perasaan yang begitu kuat, seolah ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Tunggu, Desi menghentikan langkahnya, menarik lengan Sardi. Ada apa? Sardi menoleh, tetapi matanya juga langsung menangkap sesuatu yang membuatnya merinding. Di belakang mereka, jauh di kegelapan yang seharusnya telah sirna, ada sesuatu yang bergerak. Sosok bayangan yang lebih samar dibandingkan sebelumnya, tetapi tetap nyata. Kamu lihat itu? Suara Sardi bergetar. Desi mengangguk pelan. Aku melihatnya. Bayangan itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, diam, memandang mereka dengan sosok yang tidak jelas. Tetapi keberadaannya cukup untuk membuat Desi dan Sardi merasakan ketakutan kembali menjalar ke dalam hati mereka. Kita harus pergi dari sini. Sardi menarik tangan Desi. Mereka mempercepat langkah, mendekati cahaya yang kian membesar di depan mereka. Namun, saat mereka semakin dekat, langkah mereka kembali terhenti oleh sesuatu yang tak terduga. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok lain, sosok yang tak asing bagi Desi. Siti. Desi terpaku di tempatnya. Sosok perempuan yang berdiri di hadapan mereka memiliki wajah yang sangat dikenalnya. Wajah itu adalah milik Siti, sahabat Desi yang telah lama menghilang dalam peristiwa tragis di tempat ini. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Mata Siti kosong, bibirnya pucat, dan tubuhnya seperti tak berwujud sepenuhnya, seolah ia berada di antara dunia ini dan dunia lain. Desi. Suara Siti terdengar lemah, tetapi cukup jelas untuk membuat Desi merasa seperti ada sesuatu yang salah. Siti, apa yang kamu lakukan di sini? Desi mendekat beberapa langkah, tetapi Sardi menarik tangannya kembali. Desi, jangan. Ada yang aneh dengannya. Namun Desi tak bisa menahan dirinya. Rasa rindunya begitu kuat, tetapi di saat yang sama, ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Siti, aku pikir kamu sudah. Kata-katanya terhenti. Siti tersenyum kecil, tetapi matanya tetap kosong. Aku masih di sini. Desi, aku belum pergi. Desi merasakan tengkuknya dingin. Apa maksudmu? Kita sudah mengalahkan kegelapan itu. Kita seharusnya bisa pergi dari sini. Siti menggeleng pelan. Kamu belum mengerti, Desi. Itu belum berakhir. Desi dan Sardi saling bertukar pandang. Apa yang belum berakhir? Tanya Sardi dengan suara waspada. Siti menoleh ke belakangnya, ke arah kegelapan yang masih menyisakan bayangan samar. Ada sesuatu yang lebih besar.
Sesuatu yang masih bersembunyi di tempat ini. Kalian hanya melawan bayangannya, bukan sosok yang sesungguhnya. Jantung Desi berdegup kencang. Jadi, kita belum benar-benar bebas. Siti menatapnya dalam-dalam, dan kali ini, ekspresinya berubah. Ada kesedihan mendalam dalam wajahnya, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Kalian harus pergi dari sini sekarang, sebelum terlambat. Sardi menggenggam tangan Desi erat. Kita harus percaya padanya. Desi, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Desi menelan ludah, masih ragu. Tapi, Siti. Siti mundur perlahan. Wajahnya semakin suram. Aku sudah tidak bisa pergi dari tempat ini, Desi. Tapi kamu bisa. Pergilah sebelum dia kembali. Dan seketika, tubuh Siti mulai memudar. Larut dalam cahaya yang perlahan memudar pula. Desi ingin berlari mendekat. Tetapi Sardi menahannya. Desi, ini jebakan. Kita harus pergi sekarang. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari melewati cahaya yang semakin meredup, meninggalkan sosok Siti yang semakin menghilang. Namun, sebelum semuanya benar-benar berakhir, terdengar suara terakhir yang membuat darah mereka membeku. Tunggu, aku akan kembali. Dan seketika, cahaya itu meledak, melemparkan mereka ke dalam kegelapan. Ledakan cahaya itu membuat Desi dan Sardi terpental ke tanah. Kegelapan yang mereka kira sudah sirna kini kembali menyelimuti mereka. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih pekat, dan keheningan yang menyertainya begitu mencekam. Desi membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa merasakan tangan Sardi masih menggenggam erat pergelangannya. Sardi, kamu baik-baik saja? Sardi mengerang pelan, mencoba bangun. Aku masih hidup. Tapi apa yang barusan terjadi? Mereka melihat ke sekitar. Tidak ada lagi cahaya yang tadi mereka tuju. Hanya ada hutan yang gelap dengan bayangan yang lebih tebal daripada sebelumnya. Desi merasakan tubuhnya menggigil, bukan hanya karena udara dingin, tetapi juga karena ketakutan yang mulai menjalar di dalam dirinya. Tadi, Siti bilang ini belum berakhir. Gumam Desi, berusaha memahami situasi mereka. Sardi menelan ludah. Kalau begitu, apa yang sebenarnya masih mengintai kita? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Perlahan, berat, menyeret sesuatu. Desi dan Sardi saling berpandangan. Itu bukan suara langkah kaki biasa. Ada sesuatu yang mendekat. Sardi menarik tangan Desi dan berbisik. Kita harus pergi, sekarang. Mereka mencoba bergerak, tetapi langkah mereka terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Tanah di bawah kaki mereka terasa lebih lengket. Seperti lumpur yang mencengkeram tubuh mereka agar tidak bisa pergi. Dan kemudian, dari balik kegelapan, terdengar suara lirih yang mengerikan. Kalian tidak bisa lari. Suara itu begitu pelan, tetapi menggema di seluruh tempat, seolah berasal dari segala arah. Desi mencengkeram tangan Sardi semakin erat. Siapa itu? Dari balik pepohonan, perlahan muncul sosok yang jauh lebih besar dan lebih menyeramkan dari bayangan sebelumnya. Matanya merah membara, tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, dan wajahnya kosong, seperti tanpa ekspresi, hanya menyisakan kehampaan yang menelan siapapun yang melihatnya. Sardi tersentak. Itu dia. Itu sosok aslinya. Desi merasa jantungnya berdetak begitu kencang. Selama ini, mereka hanya melawan bayangannya, tetapi sekarang, sosok sebenarnya telah muncul. Makhluk itu melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Suara seretannya terdengar semakin jelas, seperti ada sesuatu yang diseret di belakangnya. Kalian, milikku. Desi menutup mulutnya, berusaha menahan jeritan. Mereka harus menemukan jalan keluar, sebelum terlambat. Sardi menarik tangan Desi dengan kuat, mencoba membebaskan mereka dari cengkeraman lumpur lengket yang menahan langkah mereka. Namun, semakin mereka berusaha bergerak, semakin kuat daya tarik tanah di bawah kaki mereka. Kita tidak bisa terus di sini. Dia semakin mendekat,
bisik Desi. Suaranya dipenuhi kepanikan. Sosok mengerikan itu terus melangkah maju. Matanya yang merah membara kini semakin dekat, menatap mereka tanpa berkedip. "Kalian, milikku." Suara parau itu terdengar semakin jelas. Sardi mencoba meraih sebuah ranting besar di dekatnya dan menancapkannya ke tanah untuk menarik tubuhnya. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong dirinya ke depan, merasakan sedikit kelonggaran dari cengkraman tanah itu. "Desi, cepat. Coba gunakan kakimu seperti ini," serunya. Desi mengikuti apa yang Sardi lakukan. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil menggerakkan tubuh mereka sedikit demi sedikit. Namun, saat mereka hampir terbebas, terdengar suara jeritan panjang di belakang mereka. "Ah ah ah ah." Sosok mengerikan itu mengangkat tangannya yang panjang dan hitam, lalu menghentakkannya ke tanah. Seketika, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Pohon-pohon berguncang, ranting-ranting patah, dan dari dalam tanah, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha meraih mereka. Desi menjerit saat sebuah tangan mencengkram pergelangan kakinya. "Sardi, tolong aku." Sardi berbalik dan melihat tangan-tangan itu mencengkram Desi dengan erat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tubuh Desi dan menariknya sekuat tenaga. "Kamu harus tetap bergerak, Desi. Jangan berhenti." Dengan susah payah, Desi berhasil menarik kakinya dari cengkeraman tangan itu. Mereka berdua berlari, meski langkah mereka terasa berat dan napas mereka tersengal. Namun, mereka sadar, sosok itu tidak tinggal diam. Tiba-tiba, terdengar suara seretan berat di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sesuatu yang mengerikan. Makhluk itu tidak berjalan lagi. Ia mulai melayang di udara, dengan kecepatan yang tidak masuk akal. "Dia mengejar kita," jerit Desi. Sardi menggenggam tangan Desi erat. "Jangan lihat ke belakang. Terus lari." Mereka berlari melewati pepohonan yang gelap, mencoba mencari celah di antara bayang-bayang yang terus mengikuti mereka. Namun, langkah mereka terasa sia-sia. Sosok itu semakin dekat. Sardi merasakan bulu kuduknya meremang saat suara napas berat makhluk itu terdengar hanya beberapa langkah di belakang mereka. Lalu, brak! Sesuatu menabrak tubuh mereka dengan keras. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Desi dan Sardi terjatuh, tubuh mereka terasa ringan, dan dalam sekejap, mereka seperti melayang di udara. Yang terakhir mereka dengar sebelum semuanya menghilang adalah suara tawa pelan, dan suara berbisik yang berkata, "Tidak ada yang bisa lari dariku." Desi terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa sakit, dan kepalanya berdenyut hebat. Ia mencoba menggerakkan tangan dan kakinya, tapi tubuhnya terasa berat seakan ada sesuatu yang menekannya. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Sardi. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Sardi, di mana kamu?" Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di kejauhan. Desi menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu, suara itu semakin dekat. "Desi!" Sebuah bisikan mengerikan terdengar di telinganya. Desi menjerit dan mencoba berlari, tapi kakinya seolah terjebak di dalam lumpur lengket yang tidak terlihat. "Lepaskan aku!" teriaknya panik. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya dari belakang. Desi menoleh dengan ketakutan, dan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Sosok itu ada di sana. Wajahnya kini lebih jelas. Kulitnya hitam legam seperti arang, matanya merah menyala, dan mulutnya yang robek lebar meneteskan cairan hitam pekat. "Kalian milikku." Desi menjerit dan mencoba meronta, tapi cengkeraman sosok itu semakin kuat. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu menariknya ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Sardi terbangun dengan tubuh penuh luka. Ia merasakan sesuatu yang basah di pipinya. Mungkin darah. Kepalanya berputar, dan ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku ketakutan. Ia berada di sebuah ruangan besar yang menyerupai gua, dengan dinding yang berdenyut seperti jantung.
Bau busuk menusuk hidungnya, seperti bangkai yang membusuk selama berbulan-bulan. Di depan Sardi, ada sebuah altar batu besar, dan di atasnya, Desi tergeletak tak sadarkan diri. Namun yang membuat Sardi ketakutan adalah sosok yang berdiri di samping altar itu. Makhluk yang telah mengejar mereka selama ini. Dan kali ini, ia tidak sendirian. Dari bayangan gua, puluhan sosok menyeramkan muncul. Mata mereka kosong, tubuh mereka kurus kering dengan kulit mengelupas. Beberapa dari mereka tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam menganga. Sardi merasakan tubuhnya lemas. Apa ini? Suaranya hampir tak terdengar. Makhluk itu menoleh ke arahnya dan tersenyum menyeramkan. Sardi menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan ketakutan yang hampir membuatnya pingsan. Di hadapannya, sosok-sosok mengerikan semakin mendekat, mengelilingi altar batu tempat Desi terbaring tak sadarkan diri. Selamat datang di neraka. Suara makhluk itu bergema di dalam gua. Suara berat yang seolah berasal dari ribuan tengkorak yang berbisik sekaligus. Sardi mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Jantungnya berdegup begitu keras, hampir membuatnya pusing. Ia menatap ke arah Desi yang masih terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat seperti mayat. Aku harus menyelamatkannya. Namun sebelum ia bisa melangkah, salah satu sosok mengerikan itu tiba-tiba berlari ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Matanya yang kosong seperti lubang neraka membuat Sardi merinding. Braa! Sosok itu menampar dada Sardi dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terpental menghantam dinding gua. Ia tersungkur dengan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Sardi mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar. Jangan melawan, bisik suara menyeramkan itu. Sardi mendongak dan melihat makhluk tinggi besar itu berdiri di depannya. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh luka menganga yang masih segar, dan ia mengangkat tangannya ke arah altar. Ritual ini harus diselesaikan. Di atas altar, tubuh Desi mulai bergetar. Bibirnya bergerak sendiri, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Sardi berusaha merangkak mendekat. Jangan sentuh dia, teriaknya. Namun, tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, muncul sosok lain. Sardi menahan napas. Itu adalah Ranti. Namun, ada yang aneh. Wajah Ranti tampak lebih pucat dari sebelumnya. Matanya yang dulu penuh kehidupan kini kosong dan hampa. Tubuhnya berlumuran darah, dan luka besar menganga di lehernya. Ranti? Suara Sardi bergetar. Sosok itu menatapnya, lalu tersenyum. Sardi, sudah waktunya kau tahu kebenaran. Sekejap kemudian, ruangan itu berubah. Suasana gua lenyap, dan Sardi tiba-tiba melihat dirinya berada di dalam sebuah rumah tua yang dipenuhi darah. Ia melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Seorang pria, wajahnya samar, tetapi terasa familiar. Lalu Sardi melihat Ranti. Ia tersungkur di lantai, menangis ketakutan. Dan pria itu, bukan, ini tidak mungkin. Suara Sardi tercekat. Ranti menoleh ke arahnya dan berbisik. Dia adalah pembunuhku. Sardi berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia menatap sosok Ranti yang berdiri di depannya. Tubuhnya berlumuran darah, wajahnya penuh kepedihan. Apa maksudmu? Siapa yang membunuhmu, Ranti? Suaranya bergetar. Ranti mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah bayangan di sudut ruangan. Sardi mengikuti arah jari Ranti. Matanya membelalak saat siluet seorang pria perlahan muncul dari kegelapan. Lalu, cahaya samar dari lilin yang berkedip-kedip mengungkapkan wajah pria itu. Jantung Sardi hampir berhenti berdetak. Pak Kadir, bisiknya. Hampir tidak percaya. Pak Kadir, ayah mertuanya, berdiri di sana dengan wajah dingin dan mata yang tajam. Namun, ini bukan pria tua yang selama ini ia kenal. Wajahnya lebih muda, lebih beringas, dengan darah mengering di tangannya. Ranti menatap Sardi dengan mata penuh air mata. Sardi, ayah mertuamu bukan orang biasa. Dia bagian dari ritual ini. Dialah yang membunuhku. Braa! Tiba-tiba, dunia di sekeliling Sardi bergetar.
Gua yang tadi mengerikan perlahan berubah menjadi hutan yang gelap dan lembab. Sardi terengah-engah, menyadari bahwa ia kembali ke dunia nyata. Namun, di hadapannya, Pak Kadir benar-benar berdiri di sana. Pria tua itu menatapnya tajam. Wajahnya kini dipenuhi kemarahan. Kau sudah tahu terlalu banyak, Sardi. Sebelum Sardi bisa bereaksi, Pak Kadir mengayunkan sebilah pisau ke arahnya. Krot! Sardi menghindar, tetapi pisau itu berhasil melukai lengannya. Darah hangat mengalir, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasakan sakitnya. Dengan sekuat tenaga, ia menendang dada Pak Kadir, membuat pria tua itu tersungkur ke tanah. Sardi terengah-engah, menatapnya penuh kemarahan. Jadi benar, kau yang membunuh Ranti. Pak Kadir menyeringai, darah menetes dari bibirnya. Ranti tidak seharusnya ikut campur. Sama seperti kau sekarang. Dari kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar. Orang-orang dari desa datang, membawa obor dan senjata. Mereka pasti mendengar kegaduhan ini. Pak Kadir menoleh ke arah mereka. Wajahnya berubah panik. Ini belum selesai, Sardi. Teriaknya sebelum berlari ke dalam kegelapan hutan. Sardi jatuh terduduk. Napasnya memburu. Ia masih tidak percaya. Ayah mertuanya adalah pembunuh Ranti. Namun, kini ia punya saksi dan bukti. Malam ini, kebenaran tidak akan terkubur lagi. Malam itu, suasana di desa begitu mencekam. Api dari obor yang dibawa para warga berayun-ayun, menciptakan bayangan yang menari di antara pepohonan. Wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan dan ketakutan setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari Sardi. Pak Kadir pembunuh Ranti. Dia sudah melarikan diri ke hutan. Teriak Sardi dengan napas tersengal. Kepala desa, Pak Leman, yang sejak tadi diam, kini berdiri di depan kerumunan. Matanya menyipit, penuh pertimbangan. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Dia harus bertanggung jawab. Suaranya tegas. Para warga, yang sebelumnya ragu, kini mulai berteriak setuju. Mereka mengambil parang, bambu runcing, dan peralatan lain untuk bersiap memburu Pak Kadir. Namun, tiba-tiba, auh! Suara lolongan serigala terdengar dari dalam hutan, disusul oleh hembusan angin dingin yang membuat nyala obor bergoyang liar. Beberapa warga saling pandang, ragu-ragu. Hutan itu angker. Kita semua tahu kalau banyak orang yang hilang di sana. Bisik seorang pria tua. Sardi mengepalkan tangannya. Ia tak peduli. Aku tidak peduli seberapa angkernya hutan itu. Aku akan menangkap Pak Kadir. Tanpa pikir panjang, Sardi melangkah ke dalam hutan. Beberapa warga, termasuk Pak Leman dan beberapa pemuda desa, mengikutinya dari belakang. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin aneh. Suara jangkrik mendadak menghilang. Angin yang tadinya berhembus lembut kini terasa lebih berat. Seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Berhati-hatilah, tempat ini bukan hutan biasa, ujar Pak Leman dengan suara pelan. Mereka terus melangkah, mengikuti jejak darah yang tercecer di tanah. Darah Pak Kadir yang terluka saat melawan Sardi tadi. Namun, tak lama kemudian, jejak itu menghilang. Dia, menghilang? Bisik salah satu warga dengan nada ngeri. Sardi menoleh ke sekeliling. Matanya mencoba menembus kegelapan. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Sebuah gubuk tua berdiri di tengah hutan. Dari dalamnya, samar-samar terdengar suara bisikan. Suara yang mengalun seperti mantra. Kita menemukannya, gumam Sardi. Tanpa ragu, ia maju ke depan, mendekati gubuk itu. Namun, saat tangannya hampir menyentuh pintu, braak, pintu gubuk terbuka sendiri. Di dalam, Pak Kadir berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya merah, wajahnya dipenuhi ekspresi antara ketakutan dan kegilaan. Namun bukan hanya itu yang membuat Sardi membeku. Di belakang Pak Kadir, ada sosok tinggi besar dengan mata hitam pekat. Sosok itu tidak manusiawi. Dan saat ia berbicara, suaranya seperti berasal dari dunia lain. Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Angin malam yang menusuk kulit berdesir di antara pepohonan.
Obor yang dipegang warga berkedip-kedip, seakan takut dengan kehadiran sosok tinggi besar yang berdiri di belakang Pak Kadir. Sardi menelan ludah. Tangannya mengepal, tetapi kakinya terasa berat untuk melangkah. Siapa kau?" Suaranya bergetar, berusaha terdengar tegar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melangkah maju perlahan, memperlihatkan wujudnya di bawah cahaya remang-remang. Kulitnya legam seperti arang terbakar. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Dari kepalanya, 2 tanduk kecil mencuat, dan suaranya bergema ketika ia berbicara. "Aku adalah yang dipanggil. Aku adalah pemberi janji. Dan kalian tidak berhak mengganggu perjanjianku dengan dia." Suaranya menggelegar, membuat beberapa warga mundur ketakutan. Pak Kadir berlutut. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Ampuni aku. Aku tidak ingin mati. Tolong." Ia merintih ketakutan. Sardi menyipitkan mata, mulai menyadari sesuatu. Perjanjian? Jadi ini semua karena pesugihan. Sosok itu mengeluarkan suara tawa yang berat. "Cerdas. Ya, Kadir berjanji akan menyerahkan nyawa sebagai ganti kekayaan. Tapi dia ingkar. Dan sekarang, aku datang untuk menagihnya." Mata Sardi membelalak. Jadi itulah alasan kematian Ranti. Ranti bukan korban kebetulan. Ia dikorbankan oleh Pak Kadir untuk memenuhi perjanjiannya. "Kau membunuh Ranti untuk pesugihan." Suara Sardi bergetar, penuh kemarahan. Pak Kadir menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak pernah ingin membunuhnya. Aku hanya diberi pilihan. Kalau bukan dia, maka aku yang mati." Sardi tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan cepat, ia melangkah maju, menarik rah Pak Kadir dan meninju wajahnya. "Kau egois. Kau lebih memilih membunuh orang lain demi kekayaanmu sendiri." Pak Kadir tersungkur di tanah. Darah merembes dari sudut bibirnya. Namun, sosok iblis itu hanya mengamati dengan tenang, seakan menikmati pertunjukan ini. "Menarik. Sangat menarik." Bisiknya pelan. Lalu ia menatap Sardi dengan tajam. "Bagaimana jika aku menawarkan perjanjian lain?" Sardi mengernyit. "Apa maksudmu?" Iblis itu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. "Serahkan 1 nyawa lagi, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kau bisa memilih, Pak Kadir, atau seseorang yang kau anggap lebih pantas." Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Sardi. Warga yang tadinya diam kini mulai berbisik-bisik. Pak Kadir menatap Sardi dengan panik. Wajahnya penuh ketakutan. "Tolong, jangan aku. Aku mohon." Sardi mengepalkan tangan. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia menyerahkan Pak Kadir sebagai balasan atas kematian Ranti? Ataukah ada cara lain untuk menghentikan kutukan ini? Pilihan ada di tangannya. Malam semakin larut. Tapi ketegangan di tengah hutan itu terasa semakin pekat. Sosok iblis bertanduk berdiri dengan sabar, menanti jawaban dari Sardi. Warga menahan napas. Mata mereka bergantian menatap Sardi dan Pak Kadir. Pak Kadir berlutut. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Sardi, aku mohon, jangan serahkan aku." Suaranya hampir tak terdengar, penuh ketakutan. Sardi mengepalkan tangan. "Aku tidak ingin ada korban lagi. Cukup Ranti yang menjadi korban kebiadaban ini." Iblis itu menyipitkan matanya yang hitam pekat. "Jadi kau menolak? Kau lebih memilih untuk menentangku?" Sardi menelan ludah. Ia tahu konsekuensinya. Jika ia menolak, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi seluruh warga desa bisa menjadi korban. Tiba-tiba, seorang warga tua yang sejak tadi diam, Mbah Wiro, maju ke depan. Dengan suara serak, ia berkata, "Ada cara lain untuk menghentikan perjanjian ini." Semua orang menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu, Mbah?" tanya Sardi cepat. Mbah Wiro menarik napas panjang. "Perjanjian pesugihan hanya bisa berakhir jika sang pemilik perjanjian mengakui dosanya dan membatalkan sumpahnya. Tapi ada harga yang harus dibayar." Pak Kadir menggigil.
Apa? Apa itu? Mbah Wiro menatapnya tajam. Kekayaanmu akan lenyap seketika, dan kau akan menerima hukuman atas apa yang telah kau lakukan. Pak Kadir langsung menggeleng keras. Tidak, tidak. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Aku tidak bisa hidup miskin lagi. Sardi berteriak marah. Lebih baik hidup miskin daripada hidup dengan dosa darah, Kadir. Pak Kadir menunduk. Tubuhnya bergetar. Di satu sisi, ia takut kehilangan kekayaan. Di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia tidak mengakui dosanya, iblis itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan jiwa yang dijanjikan. Iblis itu menatapnya. Senyum sinis menghiasi wajahnya. Waktumu hampir habis. Kadir, jika kau tidak menyerahkan nyawa lain, maka kau sendiri yang akan kujadikan tumbal. Pak Kadir mulai menangis. Wajahnya penuh penyesalan. Aku mengakui semuanya. Suaranya lemah. Aku telah mengorbankan Ranti demi kekayaanku. Aku telah melakukan dosa besar. Angin mendadak bertiup kencang, membuat obor warga hampir padam. Iblis itu menyipitkan matanya. Jadi kau memilih untuk mengakhiri perjanjiannya? Pak Kadir mengangguk perlahan, meski tubuhnya gemetar. Ya, aku tidak ingin ada korban lagi. Aku siap menerima hukuman. Sekonyong-konyong, tanah di bawah Pak Kadir bergetar hebat. Warga menjerit, mundur ketakutan. Iblis itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Pak Kadir tersentak ke udara. Kau telah ingkar, dan sekarang, aku menagihmu. Suara iblis itu menggelegar. Pak Kadir menjerit. Tubuhnya berputar di udara sebelum jatuh terkapar di tanah. Matanya kosong. Tidak ada lagi tanda kehidupan di tubuhnya. Lalu, dengan suara gemuruh, iblis itu tertawa sebelum tubuhnya perlahan-lahan menghilang dalam kabut. Keheningan menyelimuti desa. Warga masih tertegun dengan apa yang mereka saksikan. Sardi menatap tubuh Pak Kadir yang tak bernyawa. Akhirnya, semuanya selesai. Namun, ia tahu, luka yang ditinggalkan kejadian ini tidak akan mudah hilang. Dan malam itu, perjanjian terlarang akhirnya berakhir. Tapi dengan harga yang sangat mahal. Pagi menyingsing dengan sunyi yang aneh di desa. Setelah malam penuh teror itu, warga masih diselimuti ketakutan dan keterkejutan. Tubuh Pak Kadir ditemukan tergeletak di tanah dengan wajah membiru dan mata yang terbuka lebar. Seolah ia meninggal dalam kengerian luar biasa. Beberapa warga mengurus pemakamannya dengan diam-diam, tanpa upacara besar. Mereka semua tahu, kematian Pak Kadir adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Harga yang harus dibayar untuk perjanjiannya dengan iblis pesugihan. Sardi berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah hutan tempat semua kejadian mengerikan itu berlangsung. Ia menarik napas panjang. Akhirnya selesai. Gumamnya. Namun, apakah benar-benar selesai? Setelah kematian Pak Kadir, kekayaannya lenyap begitu saja. Rumahnya yang megah tampak kosong, seolah kehilangan nyawa. Barang-barang berharga yang dimilikinya mendadak menghilang. Entah kemana. Warga desa yang dahulu iri padanya kini mengerti bahwa semua kemewahan itu berasal dari darah dan dosa. Mbah Wiro, yang sejak awal memperingatkan bahaya pesugihan, berbicara kepada warga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran. Tidak ada kekayaan instan yang datang tanpa harga. Dan jika harga itu adalah nyawa, maka lebih baik kita hidup sederhana tapi tenang. Semua orang mengangguk setuju. Kini, desa mereka tak lagi menjadi tempat yang dihantui ketakutan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sardi memutuskan untuk meninggalkan desa. Aku ingin memulai hidup baru di tempat lain, katanya kepada beberapa warga yang kini menganggapnya sebagai pahlawan. Mereka memahami keputusannya. Sardi telah kehilangan banyak, kekasihnya, ketenangan hidupnya, dan rasa percaya pada desa yang dulu dianggapnya sebagai rumah. Di hari kepergiannya, beberapa warga mengantar kepergiannya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Sardi. Jika bukan karena kau, mungkin kita masih berada dalam bayang-bayang iblis itu, ucap seorang ibu tua. Sardi hanya tersenyum tipis.
Aku hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang menjadi korban. Ia melangkah pergi, meninggalkan desa yang telah menjadi saksi bisu tragedi mengerikan. Namun, saat ia melewati hutan di pinggiran desa, angin bertiup pelan, seolah membisikkan sesuatu di telinganya. "Terima kasih." Sardi terdiam. Itu adalah suara yang begitu familiar. Suara Ranti. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Pesan akhir dari cerita ini bukan hanya tentang rasa takut, arwah, atau kisah horor, tapi tentang kebenaran yang tertimbun, luka yang diwariskan, dan keberanian untuk mengungkapnya. Nila bukan hanya korban, dia adalah suara dari mereka yang selama ini dibungkam oleh waktu, adat, atau ketakutan. Cerita ini ingin menyampaikan bahwa Intan Oranye kecil tak semua arwah gentayangan karena dendam. Beberapa hanya belum selesai bercerita. Intan Oranye kecil kebenaran memang menyakitkan, tapi menutupinya jauh lebih menghancurkan. Intan Oranye kecil dan perempuan yang berani mendengarkan bisikan dari masa lalu, bisa mengubah masa depan. Akhirnya, ini bukan hanya kisah tentang rumah tua, sumur, atau kematian. Ini kisah tentang penyembuhan, keberanian, dan cinta yang tak memilih bentuk. Lilin 2 karena meski lilin kecil tampak rapuh, ia tetap bisa menuntun kita keluar dari kegelapan.